Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reska Francisca, selaku moderator di dalam debat ini. Saya akan menjelaskan topik dalam perdebatan ini, yaitu tentang sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional. Silakan tim Pro menyampaikan pernyataan tentang ekonomi di Indonesia ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Sukma. Saya sebagai bagian yang pro dari ekonomi syariah diterapkan di Indonesia dan penghapusannya ekonomi konvensional. Menurut saya, ekonomi syariah itu bisa mengubah keadaan ekonomi Indonesia sekarang saat ini. Silakan tim kontra. Pertama-tama kenalin dulu, nama saya Izan dari tim kontra. Kalau menurut saya, dalam buku Adam Smith yang berjudul dengan Wealth of Nation, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberikan batasan politis dan memberikan ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu memiliki untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang diatur. Jadi, ekonomi konvensional juga bisa mengubah keadaan ekonomi Indonesia, tergantung pemerintahannya saja. Tapi menurut saya kalau ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Ya, cuma yang membedakan ekonomi Islam itu dibahas tentang bagaimana cara perolehannya, perolehan hartanya, dan bagaimana cara pengolahannya untuk mencapai tujuan ekonomi yang sudah disepakati. Untuk ekonomi konvensional, bagaimana? Untuk ekonomi konvensional mengenai konsep security dan kelangkaan yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada bersifat terbatas sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas tersebut secara optimum, bukan hanya cara perolehan dan pengolahannya saja. Tapi dalam ekonomi Islam yang goal oriented disiplin itu membahas juga bagaimana cara mengelola sumber daya alam, terus tapi membahas juga tujuan dari digunakannya sumber daya yang ada. Jadi kita tuh bisa tahu nih apa tujuan menggunakan sumber dayanya. Bukankah ekonomi konvensional prinsip dasarnya bebas ya? Berarti individu tuh dibolehin keluar masuk dalam bahasa tanpa ada larangan gitu interaksi. Bukankah itu kayaknya lebih merugikan? Tapi balik lagi menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangan sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah populer yaitu invisible hand. Mekanisme ini pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan keuntungan, mendorong terjadinya inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan harga. Bagaimana dengan ekonomi syariah? Apakah menghasilkan keuntungan? Apakah bisa menghasilkan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan keseimbangan harga? Dalam ekonomi Islam itu nggak mengenal yang namanya invisible hand. Pemerintah itu berperan penting dalam mendorong proses produksi, distribusi barang dalam masyarakat. Untuk sejarah nih, kilas sejarah perekonomian Islam itu pemerintah dilakukan oleh sebuah institusi waktu itu bernama Al-Hisbah, punya peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pasar secara keseluruhan. Jadi hasil perindustrian dan juga mengawasi jumlah peredaran barang dan jasa dalam masyarakat. Jika pemerintah berperan penting untuk mendorong proses produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat, bukankah itu akan memicu korupsi? Kan semua sumber dayanya itu didata. Bantuan pemerintah tuh maksudnya untuk memaksimalkan ya seperti pendataan barang. Jadi kecil sih kemungkinannya untuk dikorupsi. Ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jumlah keuntungan yang bisa diperoleh ini yang berhubungan dengan jumlah modal dan sumber daya yang bisa dimiliki, sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyak modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi.
em, dalam ekonomi Islam kan menjunjung tinggi keadilan ya. Jadi hasil dari pembangunan itu harus dapat dinikmati dan distribusikan secara merata. Jadi nggak ada yang merasa paling untung, nggak ada yang merasa keuntungannya untuk diri sendiri. Jadi contohnya itu kayak zakat, infak. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia ini tidak hanya ada orang Islam saja kan isinya. Iya, maksudnya mungkin itu sebagai contoh bahwa ini syariah Islam itu mungkin bisa menjadi sistem ekonomi yang baik di Indonesia. Walaupun ya emang kita kan agama berbeda-beda ya, cuma mungkin dengan sistem ekonomi syariah yang emang dibuatnya oleh agama Islam, jadi bisa diterapkan mungkin bisa dicoba diterapkan di seluruh Indonesia tanpa memandang agama. Baik, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulannya. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya seperti pada poin ekonomi konvensional. Pada poin mencapai keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Kekurangannya adalah dari poin tersebut, adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi SDA dan SDM besar-besaran. Sedangkan pada poin ekonomi syariah, tentang pemerintah berperan penting untuk mendorong proses produksi. Akan fatal jika tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi ini. Jadi tergantung pada pemerintah mau pakai kebijakan ekonomi yang mana. Asal saat masyarakat bersuara, jangan dimute. Sekian debat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.